Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam pertemuan kali ini kita akan memasuki satu materi yang pertama yang akan kita diskusikan secara bersama, yakni tentang apa itu filsafat. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan filsafat. Yang pertama-tama yang perlu saya jelaskan adalah tentang stigma. Stigma terhadap filsafat. Kemudian setelah saya menjelaskan tentang stigma, saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Setelah menjelaskan pengertian filsafat, saya akan kemudian menjelaskan bagaimana karakter dari sebuah pemikiran filosofis. Selanjutnya yang terakhir adalah saya akan menjelaskan tentang apa sih gunanya kita belajar filsafat. Baik, kita mulai dengan yang pertama. Stigma atau pandangan keliru tentang filsafat mungkin sudah sering kita dengar. Misalkan ada pandangan yang mengatakan jangan belajar filsafat karena filsafat itu akan membawa Anda pada satu kondisi di mana Anda nanti bisa tersesat. Jangan belajar filsafat karena filsafat itu omong kosong gitu ya. Ngomong mengawang-awang, spekulatif, gak ada jelunturungannya gitu ya. Ada lagi orang yang mengatakan bahwa untuk apa belajar filsafat? Filsafat itu bertentangan dengan sistem keyakinan kita gitu ya. Ya, kita meyakini misalkan Tuhan itu ada, sementara filsafat itu justru mengantarkan kita pada keraguan-raguan tentang Tuhan. Ya. Tapi itulah stigma. Artinya ada pandangan-pandangan yang kurang lebih menurut hemat saya adalah salah gitu ya, terhadap filsafat. Nah, kita lihat apakah stigma-stigma itu punya dasar yang kuat untuk mengatakan bahwa filsafat itu buruk gitu. Saya kira belajar filsafat itu seperti kita belajar ilmu pada umumnya. Dan memang filsafat ini pertama-tama yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita bertanya. Bertanya apa saja, termasuk mempertanyakan pikiran kita, mempertanyakan tentang eksistensi kita, keberadaan kita. Misalkan ada pertanyaan filsafat atau filsafati gitu ya, atau falsafati tentang sistem keyakinan kita. Karena memang filsafat itu pekerjaannya adalah bertanya. Dia mempertanyakan segala hal apa yang ada di sekitarnya, mempertanyakan apa yang ada di dalam pikiran kita, mempertanyakan sistem keyakinan yang sudah mapan di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah hal yang tak terhindarkan di dalam filsafat atau ketika kita belajar filsafat. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ketika Anda belajar filsafat, Anda akan dituntun atau dibimbing untuk menjadi kafir gitu ya. Ya sebenarnya ini stigma juga atau pemikiran yang salah terhadap filsafat. Kita banyak menemukan tokoh-tokoh filsafat itu yang justru memiliki sistem keyakinan yang kuat setelah dia lama bergulat atau bergelut dengan filsafat.
Ya, dalam contohnya misalkan di dalam sejarah filsafat Islam, di mana kita menemukan banyak tokoh yang tidak sampai terjebak dalam kekafiran gitu ya. Nah, ini stigma gitu ya. Jadi stigma yang pertama ketika ada yang mengatakan filsafat itu akan mendorong kita untuk mengkritisi keyakinan kita atau sistem keyakinan kita. Memang benar, filsafat mendorong kita untuk bertanya tentang sistem keyakinan yang selama ini kita anut. Tapi bagaimana kita mengkritisi sistem keyakinan itu, kemudian apakah kritisisme yang kita lakukan atau yang kita berikan kepada sistem keyakinan kita itu mengantarkan kita kepada penolakan terhadap iman, gitu. Penolakan terhadap Tuhan. Ada lagi yang mengatakan bahwa filsafat itu omong kosong, gitu. Spekulatif, nggak membumi, ya, mengawang-awang. Ya, harus diakui memang filsafat itu adalah studi tentang pemikiran. Gitu. Jadi bedanya filsafat dengan ilmu pengetahuan itu justru letaknya pada bagaimana dia menemukan kebenaran. Ilmu pengetahuan itu menemukan kebenaran melalui pengalaman dan juga melalui investigasi atau penyelidikan terhadap fenomena alam. Nah, filsafat tidak. Dia menggunakan rasio untuk menemukan kebenaran. Tapi tidak berarti bahwa filsafat itu sama sekali omong kosong, tidak relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Filsafat menurut hemat saya itu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Di mana relevansinya? Relevansinya terletak pada bagaimana filsafat mendorong kita untuk membangun kesadaran kita tentang apa yang kita alami sehari-hari. Pernahkah kita berpikir mengapa kita melakukan rutinitas kita sehari-hari? Jika itu belum pernah kita pikirkan, maka filsafat akan mengantarkan kita untuk berpikir tentang itu. Nah, disinilah hemat saya bagaimana filsafat itu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dia akan bertanya apa itu baik dan apa itu buruk. Dia akan bertanya apa itu waktu. Kalau sejarah mempertanyakan, kalau ilmu sejarah itu bertanya apa yang terjadi di masa lalu dalam waktu tertentu. Kayak filsafat justru bertanya, apa itu waktu? Nah, ini perbedaan cara menemukan kebenaran antara ilmu dan filsafat. Itu tentang stigma. Nanti mungkin ada stigma-stigma lain yang Anda temukan ketika Anda belajar filsafat, dan itu menurut saya justru bagus temuan Anda tentang stigma-stigma itu, dan Anda bisa diskusikan bersama dengan teman-teman atau bersama di dalam ruang kelas ini. Kita beralih ke yang kedua. Kalau yang pertama kita tadi sudah mencoba untuk sedikit mendiskusikan tentang stigma. Yang kedua ini kita mencoba untuk mendiskusikan tentang arti filsafat. Nah, filsafat itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi bahasa dan yang kedua dari sisi istilah. Dan kalau Anda membaca buku-buku filsafat, biasanya selalu diawali dengan definisi baik secara bahasa maupun secara istilah. Ya, secara bahasa kita ambil saja yang sederhana bahwa filsafat itu terdiri dari dua kata, philos dan sophia. Dua kata ini berasal dari bahasa Yunani, ya,
Philos artinya cinta, gitu. Sophia artinya kebenaran atau kebijaksanaan. Jadi secara bahasa, orang yang mempelajari filsafat atau filsafat itu sendiri adalah cinta akan kebenaran, cinta akan kebijaksanaan. Tapi cinta kepada kebenaran dan cinta kepada kebijaksanaan dalam konteks filsafat itu bukan cinta yang statis. Tapi dia adalah sebuah proses di mana kita selalu terdorong untuk menemukan kebenaran. Sebuah kebenaran yang kita temukan dalam filsafat itu bukan tanda seru atau titik, gitu ya. Tapi ketika filsafat menemukan kebenaran, justru disitulah dia akan kembali mempertanyakan apakah kebenaran yang saya temukan ini adalah benar-benar sebuah kebenaran, gitu. Jadi filsafat itu selalu berproses, ya, dalam konteks mencari kebenaran, mencari kebijaksanaan. Dan orang yang berfilsafat atau orang yang menekuni filsafat itu memang orang yang mencintai kebenaran. Dia mencoba untuk meluangkan waktunya, tenaganya untuk berpikir, ya, tentang kebenaran, ya. Karena memang inilah ciri khas dari filsafat. Dia mencoba untuk mendorong kita selalu mencintai kebenaran dan mendorong kita untuk meluangkan waktu untuk berpikir tentang kebenaran. Ya, secara sederhana seperti itu dalam konteks pengertian bahasa, ya. Nah, sekarang dalam konteks pengertian istilah, tentu kalau merujuk pada pandangan para filosof, kita akan menemukan berbagai macam pengertian atau batasan definisi tentang filsafat. Saya mengambil secara umum saja. Filsafat itu secara definisi atau per definisi dapat kita batasi menjadi dua. Yang pertama, filsafat bisa dipahami sebagai sebuah sikap. Ya. Filsafat dipahami sebagai sebuah sikap, ini mendorong kita untuk selalu kritis, bertanya tentang apa saja yang kita hadapi. Kita didorong untuk berpikir keras tentang apa yang kita alami. Ya, ini sebuah sikap. Tentu saja karena kita selalu kritis, seakan-akan kita skeptis terhadap segala hal. Kok tampaknya tidak ada kebenaran yang pasti yang bisa saya pegang. Tapi dalam konteks menemukan kebenaran, skeptisisme itu adalah hal yang wajar. Tapi tentu dalam pengertian yang positif, tidak segala hal kemudian kita sikapi dengan skeptis. Karena filsafat itu adalah mempertanyakan segala sesuatu. Ini sebuah sikap. Nah, definisi yang kedua, filsafat itu bisa dipahami sebagai sebuah ide, sebuah pemikiran. Gitu ya. Nah, kalau kita belajar filsafat secara sistematis, maka kita akan berkenalan dengan ide-ide filsafat yang abadi. Ide tentang Tuhan, ide tentang alam, ide tentang pemerintahan, ide tentang ekonomi, ide tentang jiwa, gitu. Atau pemikiran tentang jiwa, pemikiran tentang ekonomi, pemikiran tentang apa saja kita bisa menemukan dalam filsafat. Nah, filsafat tampaknya bisa menjadi sebuah kumpulan sistem pemikiran. Nah, ketika Anda belajar filsafat, maka Anda akan berkenalan dengan sistem atau ide-ide pemikiran dari para filosof. Bisa dikatakan bahwa filsafat itu pemikiran tentang pemikiran, gitu ya. Jadi berpikir tentang pikiran-pikiran orang lain, gitu.
Itu secara definisi ada dua yang bisa kita lakukan. Secara sederhana bisa kita lihat filsafat dari sisi bahasa dan filsafat dari sisi definisi, yang kalau saya lebih memilih dengan dua pendekatan itu, yakni filsafat difahami sebagai sikap yang selalu bertanya dan mempertanyakan, selalu merenung dan merenungkan gitu ya, tentang apa saja yang dihadapinya. Dan yang kedua, filsafat bisa kita pahami sebagai sebuah sistem pemikiran atau ide atau konsep. Selanjutnya kita beralih ke tema yang ketiga atau bagian ketiga dalam materi kita pada pertemuan kali ini, yakni tentang karakter pemikiran filsafat. Salah satu karakter pikiran atau pemikiran filsafat itu radikal gitu ya. Radikal. Dia selalu memikirkan sesuatu itu dengan bertanya, apa unsur utama dari sesuatu itu? Sehingga jika sesuatu itu tidak ada, atau jika unsur utama itu tidak ada, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu itu. Misalkan, ketika filsafat berpikir tentang manusia, dia bertanya, apa yang paling fundamental dari manusia? Apakah jiwanya? Atau jasmaninya? Atau dua-duanya? Jiwa dan jasmaninya sama-sama fundamental. Ini yang disebut dengan radikal. Dan kedua, filsafat itu bersifat spekulatif seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Karena dia selalu menggunakan rasio ya di dalam menemukan sebuah pengetahuan atau sebuah kebenaran. Filsafat itu tidak menggunakan eksperimen gitu ya. Kalau eksperimen itu biasanya digunakan oleh ilmu pengetahuan. Nah, tetapi memang ada perdebatan apakah rasio itu adalah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, atau justru ada sumber ilmu pengetahuan lain di luar rasio. Nah, di sini lahir sebuah aliran pemikiran filsafat yang disebut dengan empirisme. Jadi menurut golongan empirisme itu bahwa tidak mungkinlah pengetahuan itu dibangun hanya dari rasio semata. Tapi pengetahuan itu justru dibangun dari pengalaman terhadap fenomena alam, gitu ya, terhadap fenomena kehidupan keseharian sebagai manusia. Karena manusia itu kan selalu terikat oleh ruang dan waktu. Tapi wajar seperti itu. Tapi yang jelas filsafat itu selalu menyandarkan dirinya pada spekulatif. Ya, dia menggunakan rasio. Meskipun nanti di dalam kajian filsafat kita akan menemukan berbagai macam perdebatan soal itu. Misalkan ada Immanuel Kant yang menulis buku kritik atas rasio murni gitu ya. Dan Immanuel Kant sendiri adalah seorang filsuf gitu ya. Tapi itulah saya sebut tadi, filsafat itu tidak pernah berhenti berpikir. Dia selalu mempertanyakan. Namanya seperti yang saya sebutkan ketika kita berbicara tentang definisi filsafat. Filsafat adalah sebuah sikap bertanya tentang sesuatu. Jadi meskipun sesuatu itu sudah dibilang atau dikatakan atau disepakati sebagai sebuah kebenaran, filsafat tidak akan pernah berhenti, tapi dia akan selalu bertanya terhadap apa yang ada di sekelilingnya atau atas apa yang dihadapinya. Nah, selain radikal, kemudian spekulatif, ya, filsafat itu
selalu mencari asas. Ya hampir sama, hampir mirip dengan istilah radikal gitu. Dan filsafat itu selalu mencari asas. Apa maksudnya asas? Filsafat akan mencari dasar-dasar dari sebuah kebenaran. Filsafat selalu mencari dasar-dasar atau asas-asas dari sebuah pengetahuan. Nah, kalau ilmu lain itu menjelaskan tentang fenomena atau pengetahuan itu menjelaskan tentang fenomena, filsafat justru memburu atau mencari asas dari fenomena itu. Gitu. Ya. Kemudian ciri pemikiran filsafat lainnya adalah rasional. Gitu ya. Berpikir rasional, berpikir sistematis, logis. Gitu ya. Nah, ada istilahnya ungkapan ungkapan yang mungkin kita bisa diskusikan secara bersama. Filsafat itu selalu mendorong kita untuk melihat sesuatu sebagai masuk akal gitu. Rasional itu masuk akal. Kan kita sering dalam kehidupan sehari-hari itu mendengar, lo mikirnya pakai akal dong gitu, jangan pakai dengkul gitu. Nah, sebenarnya itu mendorong kita untuk berpikir yang rasional, sistematis, logis, masuk akal. Jadi jangan kita berargumen kemudian argumen kita itu tidak masuk akal. Itu tidak merupakan satu ciri pemikiran filosofis. Ciri pemikiran filosofis itu selalu masuk akal, rasional, logis, sistematis. Gitu ya, terkait dengan ciri pemikiran filsafat. Kita sudah menjelaskan tadi tentang stigma filsafat, kemudian pengertian filsafat, dan yang ketiga kita baru saja menjelaskan tentang karakter pemikiran filsafat atau ciri-ciri pemikiran filsafat. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir. Yang terakhir ini mungkin pertanyaan hampir sama dengan stigma tadi. Ada yang bertanya kepada kita misalkan, apa sih gunanya kita belajar filsafat? Gitu ya. Apa gunanya kita belajar filsafat? Ya, filsafat itu tentu saja ada gunanya. Tidak mungkin lah filsafat yang kita pelajari dan yang lahir ribuan tahun yang lalu tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Setidaknya manfaatnya kita bisa lihat pada dua hal. Yang pertama pada ilmu pengetahuan. Filsafat awalnya merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan. Nah, ketika ilmu pengetahuan ini mulai mengembangkan sudut pandangnya dan mengembangkan objek kajiannya, juga metode-metode studinya, ilmu pengetahuan itu kemudian melepaskan diri dari filsafat. Tapi tidak berarti kemudian filsafat tidak berguna bagi ilmu pengetahuan. Justru filsafat itu sangat berguna bagi ilmu pengetahuan. Di mana gunanya? Guna filsafat bagi ilmu pengetahuan adalah evaluator. Jadi filsafat itu mengoreksi, menimbang, mengevaluasi asas-asas dari ilmu pengetahuan. Misalkan ilmu politik, kita mengenal ada yang disebut dengan filsafat politik. Nah, disinilah gunanya filsafat bagi ilmu politik. Apa yang dikaji oleh filsafat politik? Misalkan dasar-dasar ilmu politik. Bagaimana cara memperoleh pengetahuan, bagaimana metode memperoleh pengetahuan. Apa itu kebenaran dalam konteks ilmu politik.
Disitulah kontribusi filsafat. Dan masih banyak lagi kalau kita mau menyebutkan contoh-contoh lain. Kita mengenal misalkan filsafat ekonomi, filsafat komunikasi, filsafat Pancasila. Jadi filsafat ini merupakan dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Karena filsafat akan memeriksa, mengevaluasi, mengkritik asas-asas yang digunakan oleh ilmu pengetahuan itu untuk mengembangkan diri. Yang kedua, filsafat juga sangat berguna bagi kehidupan keseharian kita. Setidaknya filsafat itu mendorong kita untuk selalu sadar apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, apa yang kita yakini. Kenapa? Karena filsafat mempertanyakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita yakini. Lingkungan kita yang kotor, mungkin kita tidak pernah menyadarinya itu sebagai sebuah masalah. Gitu ya. Tetapi bagi filsafat, lingkungan itu harus menjadi kesadaran kita. Dengan mempertanyakan kenapa sih misalkan alam kita ini rusak, lingkungan sekitar kita ini kotor. Mengapa masyarakat itu mudah sekali membuang sampah dimanapun gitu ya. Kita mungkin tidak pernah bertanya itu atau mungkin bertanya tapi pertanyaan itu sambil lalu saja. Meskipun demikian, Anda sudah berfilsafat sejatinya, karena filsafat itu sebenarnya adalah bawaan lahir kita. Berpikir itu bawaan lahir. Mempertanyakan segala sesuatu itu bawaan lahir. Anda kalau punya adik kecil, kemudian umurnya 3 atau 4 tahun gitu ya, atau 5 tahun, dia selalu bertanya apapun yang ada di sekelilingnya. Ini apa, itu apa, kenapa begitu, kenapa begini. Tapi bawaan lahir untuk berpikir kritis ini kita matikan. Kita kesel terhadap anak yang banyak tanya, orang tua kita juga kesel karena kita mempertanyakan sesuatu yang menurut dia belum waktunya lu nanya. Gitu. Tapi ketika bawaan lahir kita untuk berpikir kritis ini mati, itulah yang kita bawa sampai saat ini. Jadi kadang-kadang kesadaran kita juga hilang bersamaan dengan matinya sikap kritis kita yang dibunuh sejak kecil. Saya kira demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita bertemu lagi pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.